Perbedaan pakaian adat di Mesir dan Indonesia didasari dari perbedaan kultur, di mana di Mesir kuno, para bangsawan dinasti Mesir menggunakan kalairisis. Kalairisis merupakan busana dari Mesir kuno yang berbentuk seperti kemeja, mirip karung karena berpotongan persegi. Kalasiris mulai berpolir pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada kalasiris terdapat perlengkapan untuk memberikan aksen kalasiris. Pada masa kerajaan baru, perubahannya tidak begitu signifikan, karena masyarakat Mesir masih berpegang teguh pada kepercayaan lama. Hingga saat ini, meski kalasiris tidak selalu dikenakan dalam busana, namun tetap eksis dalam dunia busana hingga menjadi salah satu inspirasi perancang busana di ajang peragaan busana internasional. Selain itu, masyarakat Mesir juga menggunakan sendit. Sendit adalah sejenis cawat yang mirip dengan rok. Itu adalah pakaian seperti rok yang dikenakan di Mesir kuno. Itu terbuat dari kain dan dikenakan di pinggang, biasanya memanjang hingga di atas lutut. Sendit digambarkan pada Firaun, dewa dan rakyat-rakyat jelata dalam berbagai situasi dalam karya seni Mesir. Sedangkan perbedaannya di Indonesia, pakaian khas Nusantara biasanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti baju adat dari Betawi, baju adat dari Sunda, dan baju adat dari Padang. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, serta memiliki corak-corak khas yang sangat khas dari daerah masing-masing. Indonesia ini kan banyak banget yang peninggalan sejarah. Kalau di Mesir, kira-kira ada juga nggak ya peninggalan sejarah kayak becak-becak di Indonesia? Banyak juga ternyata bahasa di Indo, kira-kira di Mesir ada gak ya? Kalau di Mesir, biasanya mereka itu menggunakan bahasa Arab, tapi dialek dari Arab itu berbeda dari Arab-Arab pada umumnya. Tapi yang tahu di Mesir itu banyak bahasa daerah tertentu kayak bahasa Koptik dan bahasa Prancis. Sedangkan kalau di Indonesia kan bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia. Kalau di bahasa daerah kita punya banyak banget kaya akan budaya. Jadi contohnya itu kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Batak. Pada dasarnya Mesir memiliki banyak perbedaan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Mesir memiliki bahasa resmi Arab Mesir yang memiliki dialek lokal yang berbeda dari bahasa Arab standar. Pada umumnya hanya berbeda dari intonasi dan dialek-dialek dasar dalam bahasa Arab tersebut. Sedangkan di Indonesia memiliki bahasa resmi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan di antara banyak suku dan bangsa di Indonesia. Itulah yang mempersatukan bangsa-bangsa multikultural di Indonesia agar bisa saling berhubungan satu sama dengan yang lain. Bro. Lu Reza Farhan kan? Iya benar, gue Reza Farhan. Gue mau nanya dong. Ya boleh. Lu kan hatam banget nih soal musik ya? Iya. Gue mau nanya nih, apa sih perbedaan gaya musik di Mesir sama di Indonesia? Gini, seni musik Mesir dan Indonesia memiliki perbedaan yang mencolok dalam alat musik, skala nada, konteks budaya, serta gaya dan irama. Musik Mesir lebih dipengaruhi oleh tradisi Arab dan menggunakan sistem makom. Makom itu apa ya? Yang kayak arap-arapan gitu loh. Nah, terus sedangkan musik Indonesia kaya akan variasi alat dan skala slendro serta velok dengan kedekatan pada tradisi lokal dan ritual. Masing-masing mencerminkan identitas budaya yang unik, bro. Oh gitu. Iya. Berarti Indonesia gini kaya ya budayanya, bro ya? Iya, kaya banget.
Perbedaan seni musik Mesir dan Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk alat musik, skala nada, dan konteks budaya. Alat musik Mesir menggunakan alat musik seperti oud, alat petik, kanun, alat petik mirip harpa, dan ney, seruling. Musik Mesir juga terkenal dengan penggunaan perkusi seperti darbuka. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional seperti gamelan, ensemble, alat musik percu, angklung, alat dari bambu, dan kecapi, alat petik. Setiap daerah memiliki alat musik khas seperti sasando di Nusa Tenggara. Dalam skala nada, Mesir menggunakan makom, sistem nada yang lebih kompleks dan berfokus pada melodi. Makom memiliki karakteristik tersendiri yang menciptakan nuansa tertentu. Sedangkan Indonesia menggunakan slendro dan pelok. Dua skala nada yang sangat berbeda. Slendro memiliki 5 nada dengan jarak yang hampir sama. Sedangkan pelok memiliki 7 nada dengan jarak yang tidak teratur. Dalam konteks budaya Mesir, musik seringkali dipengaruhi oleh sejarah kuno, agama, dan tradisi Arab, dan sering dipertunjukkan dalam konteks ritual atau perayaan. Sedangkan Indonesia, musik berkaitan erat dengan tradisi lokal, upacara adat, dan pertunjukan teater seperti wayang. Setiap daerah memiliki gaya dan tema musik yang unik. Dalam gaya dan irama, musik Mesir cenderung melodius dengan ritme yang lebih bebas. Ada pengaruh musik Arab modern dan tradisional. Indonesia memiliki ritme yang lebih beragam, dengan interaksi antara berbagai alat musik dalam gamelan, serta pengaruh dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Kedua tradisi musik ini kaya dan beragam, mencerminkan identitas budaya masing-masing yang unik. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan agama di negara Indonesia dengan di negara Mesir. Di negara Mesir, mayoritas penduduknya menganut agama Muslim Sunni dengan perkiraan mencapai 85 hingga 95%. Ada juga kelompok agama lain yaitu Kristen Ortodoks Koptik dengan populasi mencapai 5 hingga 15%. Sedangkan di negara Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan perkiraan mencapai 87,2%. Ada agama lain juga, yaitu ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan makanan khas di negara Mesir dengan makanan khas di negara Indonesia. Makanan khas Mesir yaitu ada ful, falafel, fatah, dan sebagainya. Sedangkan di negara Indonesia yaitu ada rendang, nasi padang, nasi goreng, gudeg, pempek, dan sebagainya. Kesimpulan, Mesir dan Indonesia meskipun sangat berbeda dalam sejarah, budaya, memiliki kesamaan dalam hal warisan budaya yang sangat kaya dan keragaman masyarakat yang sangat besar. Keduanya telah memainkan peran penting dalam sejarah dunia dengan Mesir sebagai pusat peradaban kuno dan Indonesia sebagai negara yang menghubungkan berbagai budaya melalui posisi yang strategis.